sebaliknya ingin digiring ke Hambalang, karena Nazarudin mengatakan saya tidak tahu menau soal kasus Wisma Atlet. Menarik di sini, langsung diungkap 3 nama tadi, Angelina, Sonda, Andi Malarangang, dan juga Anas. Kelihatannya kalau lihat eksepsinya begitu ya, yang didakwakan kan kaitannya dengan menerima suap proyek Wisma Atlet, sedangkan eksepsinya mengalihkan perhatian dan melempar ke kasus Hambalang yang kelihatannya kalau kita mendengar pernyataannya, satu, dia tidak tahu menau mengenai Wisma Atlet, kedua, secara tidak langsung dia tahunya Hambalang, ketiga, bahwa di Hambalang itu dia dibawa-bawa saja, karena kan dia bilang tadi dipanggil, disuruh temuin, lalu terjadi pertemuan. Nah, kalau lihat yang seperti ini kan sebetulnya eksepsinya tidak secara langsung membantah dakwaan jaksa, ya, dakwaan penuntut umumnya. Karena begini, yang disampaikan Nazarudin memang seorang terdakwa kan berhak menyampaikan eksepsi sendiri selain eksepsi oleh penasihat hukum. Ya. Nah, kalau lihat eksepsi yang disampaikan Nazarudin ya tidak nyambung dengan apa yang didakwakan ya. Yang dia bicarakan Wisma Atlet, sedangkan yang dia sampaikan adalah Hambalang. Nah, saya pikir begini, kalau melihat tipikal terdakwa Nazarudin dengan yang sudah-sudah ya, waktu dia melarikan diri dan lain-lain kan kelihatannya dia konsisten gitu ya, dalam tanda kutip, bahwa di Cecarga yang apa dia larikannya ke yang mana, begitu terus ya, dia konsisten di bagian itu. Nah, cuma secara hukum sih saya menilai begini, boleh-boleh saja dia melarikan ke isu lain, tapi isu utamanya bagaimana? Itu yang kelihatannya kan tidak cukup terjawab dari eksepsi. Apa sebetulnya yang diharapkan Nazarudin dengan mengungkap masalah proyek Hambalang ini di persidangan? Apakah yang kemudian nanti bisa dijadikan bukti kuat untuk ditindaklanjuti mungkin oleh KPK atau bagaimana? Ataukah mungkin hakim bisa melakukan tindak lanjut atas apa yang diungkap oleh Nazarudin ini? Ya, ada beberapa dugaan saya ya. Pertama begini, sejauh yang kita tahu kalau tidak salah kasus Hambalang itu sudah dilakukan penyelidikan oleh KPK, sudah mulai ya. Hanya mungkin dalam pengamatan Nazarudin ini kok sepertinya perkembangannya tidak cukup bagus ya, sehingga dia perlu mendorong, maka dimasukkanlah ke dalam eksepsinya. Nah, tetapi begini, kan ini ada kecenderungan Nazarudin untuk menyeret nama lain. Nah, ini kelihatannya bukan sekedar menyeret nama lain, dia ingin membangun satu konstruksi bahwa di kasus Hambalang dia ini hanya diikutkan saja, ya, bukan pengatur skenario, bukan sutradara. Nah, konstruksi ini tampaknya yang dia berharap dianggap akan sama juga pada kasus Wisma Atlet, bahwa dia itu disodor-sodorkan sedemikian rupa. Di dugaan saya sih begitu, dia akan menunjukkan bahwa dia ini bukan siapa-siapa. Yang menurut saya ya sulit juga, dia bendahara partai yang berkuasa yang pengaruhnya kuat ya, itu yang sulit dibantah. Jadi nama-nama itu patut juga untuk diselidiki, tetapi juga tidak mengecilkan peran Nazarudin dalam kasus-kasus. Oh ya, kalau ditindaklanjuti menurut saya sebelum Nazarudin bicara pun pasti KPK sudah mendapatkan temuan nama-nama ini. Yang dilakukan Nazarudin kan cuma begini ya, kalau penyidik KPK dalam hal ini kan dapat temuan nama, lagi tidak dibunyikan keluar. Bedanya Nazarudin kan, Nazarudin ini dia cerewet, dia dibunyikan. Maksudnya saya berpikir positif saja, dia mendorong supaya publik tahu KPK sudah punya kok nih temuannya nih, ayo kita dorong gitu. Makanya dia cerewet di media, maksudnya supaya KPK bisa bertindak lebih berani lagi gitu. Dan saya pikir masih banyak ya nama-nama dan juga kasus-kasus temuan KPK yang terkait dengan Nazarudin yang kita belum mendengar langsung, dan saya pikir belum tentu juga kita bisa mendengar langsung kalau memang proses ini masih berjalan gitu. Karena saya melihat memang penyidik KPK ini ekstra hati-hati sekali gitu. Saya nggak tahu apa karena melebarnya sedemikian luas, ditambah lagi ternyata nilai uang yang ada di situ sangat besar, lalu menyentuh nama-nama yang figur politik gitu ya, nama-nama yang sensitif tentu. Jadi KPK sangat berhati-hati. Nah, di sisi lain Nazarudin justru ingin menunjukkan ini bahwa
kalaupun dia dianggap pemain, ada pemain lain. Nah, dia masih berharap dia pemain tambahan gitu ya, bukan pemain utama. Nah, itu dia mau tunjukkan bahwa ya konstruksi itu dia coba sodorkan. Oke, baik. Lalu bagaimana ke depannya, selain dari sudut pandang seorang pakar hukum pidana, apakah atau bisa diharapkan dari eksepsi ini dan dalam tindak lanjutnya ke depan? Kami akan lanjutkan perbincangan bersama.